Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa melanjutkan kembali kajian mulia dengan manhaj salaf. Masih di bab ke-8 tentang prinsip dakwah salafiyah, dan kita akan masuk dalam prinsip yang ke-12, bahwa dalam berdakwah manhaj salaf itu mengajarkan dan berusaha untuk mewujudkan kehidupan islami dan menegakkan hukum Allah di muka bumi. Sebelum saya lupa lagi, saya sampaikan dulu, bila dari teman-teman ada yang punya tetangga, keluarga yang sekiranya berhak untuk menerima zakat, nanti bisa setelah kajian dimintakan ke saya, kita akan kasih seberapa kesanggupan kami. Siapa tahu ada tetangga atau temannya yang butuh. Prinsip dakwah salafiyah yang ke-12. Di cetakan lama halaman 359, cetakan baru halaman 386. Kata Ustaz Yazid Hafizahullah, sesungguhnya mewujudkan kehidupan islami dan menegakkan hukum Allah di muka bumi merupakan tanggung jawab seluruh kaum muslimin, baik rakyat maupun penguasa. Dalilnya di sini disebutkan ada dua. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan seterusnya. Kalian semua adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab dengan apa yang dipimpinnya. Seorang raja, pemimpin. Seorang suami, pemimpin atas keluarganya. Seorang istri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kalian semua adalah pemimpin dan semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Rasulullah juga bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-din an-nasihah. Agama itu boleh langsung diterjemahkan bukan nasihat tapi keikhlasan. Ini pernah saya ajarkan beberapa tahun yang lalu, sekitar 2022 bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Kita ada kajian di masjid ini, yaitu kajian hadis arba'in. Saya sempat sebutkan bahwa terjemahan yang bagus bukan agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Bukan itu terjemahan yang bagus. Yang bagus langsung ke tafsirnya. Agama itu keikhlasan, agama itu keikhlasan, agama itu keikhlasan. Maka para sahabat bertanya, keikhlasan untuk siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, keikhlasan untuk Allah, keikhlasan untuk kitabnya, Rasulnya, imam kaum muslimin, atau imam kaum mukminin, dan bagi masyarakat kaum muslimin. Kedua hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa menegakkan kehidupan yang islami, menjalani hukum-hukum Allah, itu berlaku untuk semua dari kita, kaum mukminin. Dan bahkan kita katakan, seandainya ada orang yang berkata, saya Islam, dan bagi saya ada orang-orang tertentu yang bebas syariat Islam, maka orang ini bisa murtad dari Islam. Saya ulang lebih ringkas. Bila ada orang berkeyakinan di muka bumi ini ada orang-orang tertentu yang bebas syariat, maka orang ini murtad dari Islam. Misalnya ada sekte-sekte tertentu dari kalangan sufi yang mereka meyakini bahwa pada tingkatan atau makom tertentu ada orang bebas sholat, maka orang ini bisa murtad. Berkeyakinan demikian bisa membuat yang meyakininya murtad dari Islam. Secara ringkas kita jawab, Nabi Muhammad SAW saja sampai akhir hayatnya masih sholat. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW di akhir-akhir hayatnya saat badan mulai berat,
maka kadang-kadang beliau sholat dalam keadaan duduk. Terlebih lagi sejak dapat racun dari gulai kambing yang dikasih wanita Yahudi, racun itu terus membekas pada diri Nabi dan menimbulkan efek-efek tertentu yang membuat Nabi kadang-kadang jatuh sakit. Nabi SAW kadangkala sholat dalam kondisi duduk. Itu menunjukkan bahwa Nabi tetap sholat. Padahal kurang apa lagi, dijamin surga, diampuni dosa-dosanya yang dulu yang akan datang, yang sekarang. Kok Nabi SAW saja masih sholat sampai akhir hayat, lalu ada orang di zaman sekarang mengatakan, oh guruku yang ini karena zikirnya sudah tahap anu, maka dia bebas tidak sholat lagi. Orang yang mengatakan demikian bisa murtad dari Islam. Ajarannya bisa membuat pengikutnya menjadi murtad dari Islam. Kita kembali kepada poinnya bahwa kehidupan beragama, menjalani hukum-hukum Allah itu kewajiban kita semua. Meskipun memang kewajiban atau hukum-hukum dari Allah itu ada tingkatan-tingkatan. Ada sebagian hukum-hukum Allah yang bagi kita ini cuma sunnah saja. Bila kita kerjakan, maka kita dapat tambahan pahala. Kalaupun tidak kita kerjakan, kita tidak berdosa. Contohnya puasa sunnah, sholat sunnah. Ada sebagian yang ini merupakan kewajiban, tapi tidak semua orang. Ada sebagian kaum muslimin mengerjakannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Contoh penyelenggaraan jenazah. Ada sebagian kewajiban yang ini per individu wajib mengerjakannya. Contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Bagi orang-orang tertentu. Maksud saya bagi orang-orang yang memang terkena kewajibannya. Ya. Selanjutnya kata penulis, kedua hadis ini adalah penopang yang sangat kokoh dalam menjalankan berbagai hak dan kewajiban. Kedua hadis ini menetapkan kewajiban pribadi dan masyarakat. Sebab agama Islam mesti ada umat yang mengembannya, serta mesti ada kekuatan yang melindunginya. Keduanya adalah unsur satu wadah, saling menyempurnakan, saling bekerja satu sama lain. Saling bekerja untuk satu tujuan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, telah diketahui secara pasti bahwa dalam agama Islam, risalah Nabi Muhammad SAW adalah untuk semua manusia, baik kalangan Arab maupun non-Arab. Ini bagus distabiloi kata-kata Arab non-Arab, sehingga tidak ada yang namanya Islam Arab, Islam ya Islam. Tidak ada ini Islam Arab, ini Islam Nusantara. Tidak ada itu ajaran seperti itu dalam agama kita. Orang Arab kalau tidak menjalankan sholat tetap berdosa. Kalau ada wanita Arab tidak berhijab, dia berdosa. Bahkan ada orang Arab tidak belajar bahasa Arab, tidak ngerti bahasa Arab, tidak ngerti ajaran agama kita. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ceritanya. Saya waktu lulus S2 di Saudi, untuk nunggu stempel ijazah, ada bagian stempelnya belum datang orangnya, saya datang duluan. Kebetulan ini ada pegawai-pegawai asli orang Saudi, ngobrol-ngobrol. Terus dia tanya, siapa namamu akhi? Nama saya Muflih. Dan mereka kalau dengar kata Muflih, itu langsung ketawaan biasanya. Karena itu di Saudi nama orang Badui. Saya langsung nyahut, Badui? Ya, kok kamu tahu? Iya, saya sejak semester 1, setiap ketemu orang Saudi dia tanya, namamu siapa? Saya jawab Mufli, mesti ketawa. Lama-lama saya tanya, oh nama Badui rupanya. Iya, lucu akhi namamu. Kalau di Saudi ketemu nama Mufli itu biasanya gaulnya sama unta. Oh iya, nggak apa-apa. Akhirnya saya bilang, bagaimana kalau Badui ini ngetes kalian bahasa Arab, nahwu? Boleh, boleh katanya. Nah, saya nggak usah ceritakan panjang lebar apa yang saya tes kepada mereka, tapi saya tes satu istilah nahwu. Kemudian mereka bilang, Masya Allah, orang Badui, Ajam, lebih pintar dari kita bahasa Arab. Itu menunjukkan bahwa orang Arab, sekalipun lahir di Arab, besar di Arab, berbahasa Arab, kalau tidak belajar nahwu, tidak ngerti nahwu. Sehingga kadang-kadang mungkin mereka baca hadis tapi tidak ngerti maknanya hadis karena tidak paham tentang kaidah nahwunya. Jadi tidak ada yang namanya Islam Arab.
Biar orangnya tinggal di Arab aja, kalau tidak belajar Islam, tidak ngerti Islam dia. Kemudian kata penulis bahwa risalah Islam ini berlaku untuk para raja dan rakyat, para ulama dan orang awam. Anda raja, Anda tetap wajib sholat. Anda istri ulama, Anda tetap wajib berjilbab. Tidak ada ceritanya kalau istri ulama beda statusnya dengan istri orang biasa. Tidak ada. Risalah ini akan tetap abadi sampai hari kiamat. Bahkan syariat beliau mencakup bangsa jin dan manusia. Maka jin itu juga wajib sholat 5 waktu. Dan sungguh tidak boleh bagi seorang pun dari makhluk Allah merasa dia bisa keluar dari ketaatan kepada Nabi. Dia harus berpegang teguh kepada agama yang telah beliau ajarkan kepada umatnya. Tidak boleh keluar dari apa yang beliau sunnahkan, berupa pelaksanaan perintah dan menjauhi berbagai larangan. Bahkan jika ada nabi hidup di tengah kita sekarang ini, maka para nabi ini pun wajib mengikuti dan menaati Nabi SAW. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi SAW pernah bilang begini, "Lau kana Musa hayyan fi azhurikum." Kalau seandainya Musa itu hidup di tengah-tengah kalian, seandainya kalian ini para sahabat, ada tengah kalian itu Nabi Musa, mahallallahu illa an yattabi'ani. Tidak halal untuk hidup Musa ini kecuali dia harus mengikuti saya, ikuti sunnah Muhammad. Teman-teman sudah belajar bagaimana Nabi Isa turun nanti di akhir zaman. Nabi Isa turun di mana? Di kota apa? Di kota apa? Damaskus. Di waktu apa? Waktu subuh, menjelang sholat subuh. Ya, lalu kemudian Nabi Isa turun dan ikut sholat subuh. Siapa yang jadi imam? Bukan Nabi Isa. Orang yang levelnya di bawah Nabi Isa, siapa? Imam Mahdi. Para ulama kita mengatakan, bila Isa pun hidup di tengah kita, Nabi Isa saja wajib ikut dengan ajarannya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Isa jadi makmum, bukan jadi imam. Begitu. Maka seandainya para nabi saja hidup di tengah kita, maka mereka tidak ada kehalalan kecuali harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka tidak boleh dari kita ada yang mengatakan, oh kalau ustadz ini bebas dia syariat, dia memang sudah levelnya hakikat, dia memang tidak sholat lagi, dia itu kalau sholat itu cukup mendipkan mata, sudah sholat dia itu. Dia itu memang tidak ada sholat Jumat. Kalau dia sholat Jumat itu di Mekah. Ya kamu aja yang pergi ke masjid. Kalau dia di rumah itu sudah sholat di Mekah. Sholat Jumat di Mekah. Padahal jam 12 di sini, di Mekah itu masih jam 7. Siapa mau sholat Jumat di sana? Coba aja video call. Siapa tahu ada keluarganya pergi umroh. Atau lagi pergi umroh. Jam 7 pagi hari Jumat, video call ke sini. Orang di sini sudah mau sholat Jumat, di sana orang masih tidur. Ya. Bagaimana ada orang Indonesia, dia bilang saya sholat Jumatnya di Mekah. Jam 12 di sini, di sana masih jam 7. Mungkin Syekh Sudes lagi tidur juga. Ya. Belum waktunya ngimami. Kaidah-kaidah dan asas dalam penerapan syariat Islam. Ahlus sunnah adalah orang yang sangat mendambakan terlaksananya hukum Islam. Sebagaimana dilaksanakan Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum. Prinsip Ahlus sunnah dalam menegakkan syariat Islam dan berhukum dengan apa yang diturunkan Allah sebagai berikut prinsipnya. Jadi tidak sembrono, tidak sembarangan menerapkan hukum syariat Islam. Prinsipnya satu. Berhukum dengan apa yang diturunkan Allah dengan pemahaman yang luas adalah fardu ain atas setiap muslim, baik individu maupun kelompok, baik penguasa maupun rakyat jelata. Karena setiap dari mereka adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang mereka pimpin. Ini hukum Allah secara luas. Perhatikan dulu teman-teman. Perhatikan dulu. Hukum Allah secara luas kita wajib menerapkannya. Contohnya apa? Hukum Allah banyak. Tauhid, salat 5 waktu. Wanita yang sudah baligh harus
hijab. Kalau datang bulan Ramadan harus puasa. Kalau punya kemampuan harus daftar haji dan pergi haji. Ya, ini hukum-hukum Allah yang begitu banyak, yang begitu luas. Maka secara luas wajib bagi kita untuk melakukan, meyakini, menjalankan. Terus lanjutannya, adapun pelaksanaan hak syar'i yang berkaitan dengan had, kisos, dera dan lain-lain, maka yang berhak melaksanakannya hanyalah ulil amri atau pemerintah. Boleh diberi catatan dekat situ? Contoh zina muhsan. Zina muhsan yaitu orangnya sudah pernah nikah, sudah pernah merasakan hubungan badan halal, meskipun sudah duda atau janda. Bila mereka berzina, maka mereka dirajam, ditanam setengah badannya, dibiarkan kepalanya muncul, lalu dilempari batu sampai mati. Di mana ukuran batunya tidak boleh terlalu kecil tapi juga tidak besar. Karena kalau kecil nanti tidak mati-mati. Tapi kalau besar sekali tumbuk langsung mati, tidak ada jerahnya. Maka ukuran batunya harus batu pertengahan yang dilempari berulang kali sampai dia mati. Di mana menerapkannya? Tentu di negara di bawah komando pemerintahan kaum muslimin. Siapa yang menerapkannya? Tentu ulil amri. Tidak boleh misalnya bapak mamanya yang bikin. Oh kamu zina, udah ketahuan. Terus tanam depan rumah. Kemudian panggil tetangga. Tetangga semuanya bantu saya, rajam anak saya. Loh kenapa bu? Iya soalnya dia berzina. Oh harusnya ulil amri bu. Tidak, saya yang melahirkannya. Yang berhak melakukan hukum rajam ini adalah ulil amri. Ustadz ngeri juga ya hukumannya. Ngeri hukumannya. Makanya orang takut melakukannya. Kalau di Indonesia mana orang takut? Malah orang bikin podcast. Nggak ada yang tanya, ngomong. Oh saya ini anak saya memang itu dulu hasil kenakalan kami suami istri. Orang ngomong karena orang nggak takut. Kalau dia belum pernah menikah, misalnya yang zina ini masih bujang, maka dia dihukum 100 kali cambukan. Zina yang ghairu muhsan, yang dia belum pernah menikah, maka dia dicambuk 100 kali cambukan. Contoh yang lain, kalau ada orang mencuri, ada yang tahu nggak? Coba isi titik-titik berikut ini. Jika dia mencuri dengan kadar minimal titik-titik, maka akan dipotong tangannya. Berapakah titik-titiknya? Berapa kadar minimal mencuri yang nanti akan dipotong tangan? Artinya kalau kurang dari itu, tidak dipotong tangannya. Tidak semua mencuri potong tangan, tidak. Ada kadar minimalnya. Ada yang tahu? 1/4 dinar. 1/4 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Tulis. Mencuri minimal 1/4 dinar. Itu bisa dipotong tangannya. Berapa itu 1 dinar? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berarti kalau dibagi 4, berarti 1,0625 gram. Kalau kali 900.000, nah berarti kira-kira, pakai kalkulator kah? Nggak usah ya. Ya 1 juta lah. 900 sekian, 1 juta lah. Siapa yang mencuri 1 juta ke atas, baru dipotong tangan. Jadi kalau mencuri mangga, nggak bisa langsung potong tangan. Ya, ada Pak RT, ini curi mangga saya, potong tangannya. Langsung potong tangannya. Kan harusnya diukur dulu. Apa yang dia curi? Tabayun dulu, dia curi beneran atau enggak? Mencapai kadar minimal atau tidak? Ya. Nah, siapakah yang melakukan ini semua? Jawabannya ulil amri. Kenapa ulil amri? Karena kalau rakyat biasa boleh menerapkannya, nanti orang membunuh yang tak layak dibunuh.
orang merajam yang tidak boleh dirajam, orang memotong tangan dan kaki orang yang tidak layak dipotong tangan dan kakinya, maka harus lewat jalur ulil amri. Prinsip yang kedua, berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, meliputi segala hal secara sempurna, sesuai dengan kemampuan kita. Termasuk di dalamnya masalah-masalah umat secara keseluruhan dalam bidang akidah, dakwah, pendidikan, moral, ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Teman-teman boleh catat di dekat-dekat situ. Berhukum dengan hukum Allah dalam segala hal dalam bidang satu akidah. Contohnya bidang akidah, hukum Allah dalam akidah apa yang terbesar? Keikhlasan, tauhid. Maka di dalam hukum Islam, kewajiban kita adalah mentauhidkan Allah. Dan kewajiban pemerintah untuk menghukum orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Contoh gimana? Di dalam negara Islam, bila ada orang diketahui sebagai penyihir atau tukang santet atau dukun, maka ditangkap. Bila memang betul-betul dan terbukti, bukan cuma tuduhan, terbukti bahwa dia melakukan praktek sihir, perdukunan, santet, dan lain-lain, maka dia diminta tobat. Setelah dia diminta tobat, maka ada dua pendapat ulama. Apakah tetap dipancung atau tidak dipancung? Sebagian ulama mengatakan kalau dia bertaubat maka dia diampuni. Sebagian lagi mengatakan dia tetap saja dihukum mati. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau sudah melakukan perbuatan sihir, dikhawatirkan dia kembali lagi melakukan perbuatan tersebut. Kalau di Indonesia, orangnya malah bisa ngiklan di TV. Saya ramal Anda, kirimkan nama Anda ke 9228, hanya 909.900 rupiah. Saya akan ramal Anda. Orang kayak gini kalau tinggal di negeri Islam, datangkan, suruh taubat. Kalau sudah taubat, tetap pancung. Jadi mati dalam keadaan sudah taubat. Contoh yang bidang dakwah. Berhukum dengan hukum Allah, misalnya dalam bidang dakwah adalah dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Saudi Arabia dengan segala kekurangannya yang kita sudah dengar di media, mereka berusaha untuk menjalankan dakwah, bahkan para ulama di sana difasilitasi dalam dakwahnya. Para ulama dibuatkan kantor fatwa, ada perkumpulannya, diwajibkan untuk melakukan riset, publikasi, bikin buku, dakwahnya difasilitasi. Yang ketiga di bidang pendidikan, misalnya pendidikan anak. Ya. Kewajiban kita untuk menerapkan hukum Allah, misalnya dalam pendidikan anak. Seorang ayah tidak boleh dia lalai terhadap pendidikan anak-anaknya. Apakah anak laki-laki atau anak perempuan? Tidak boleh ayahnya lalai, misalnya anak tidak sholat dibiarkan. Kalau di teman-teman pernah dengar negeri namanya Mauritania, atau negeri yang lebih kecil lagi namanya negeri Syangkit, ya, yang tumbuh darinya banyak ulama seperti Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti. Dari negeri tersebut konon para wanita yang hamil maka dia sudah baca Quran, sering membaca Quran untuk menanamkan Quran pada anak yang sedang dikandungnya. Ketika nanti anaknya lahir, hari-hari mamanya baca Quran, sehingga anak-anak itu di usia 8, 9 sebelum 2 digit usianya sudah pada hafal Quran di sana. Bahkan termasuk hal yang menghinakan orang tuanya kalau anaknya hampir 2 digit usianya belum hafal Quran. Ini pendidikan anak di sana dengan segala kekurangan ekonominya. Contoh hukum Allah dalam bidang moral, misalnya
apa ya? Dalam moral, dalam etika. Menerapkan hukum-hukum Allah dalam etika sehari-hari. Bagaimana hukum Allah dalam etika sehari-hari? Misal etika bertamu. Kalau kita bertamu ke rumah orang, kemudian di situ hanya ada perempuan, maka kita tidak masuk. Ya, kalau kita permisi, assalamualaikum, waalaikumsalam, maaf bu, bapaknya ada, oh bapaknya nggak ada, maka jangan masuk. Ini etika, ini moral. Ya. Contoh dalam bidang ekonomi, misalnya menjauhi riba, bermuamalah dengan yang haram, ini dijauhi. Berhukum dengan hukum Allah di bidang politik, misalnya menjalankan hukum had hanya oleh ulil amri. Contoh menjalankan hukum Allah dalam bidang hubungan sosial, misalnya menghormati tetangga, menunaikan hak-hak tetangga, tidak berkholwat, yaitu berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram, tidak ikhtilat, campur baur laki perempuan yang sebenarnya harusnya bisa dihindari. Nah, kalau kita di Indonesia ini termasuk di antara hukum-hukum Allah yang kurang dipatuhi oleh kaum muslimin. Yaitu kadang-kadang campur baur dengan laki perempuan dalam hal-hal yang tidak sebenarnya masih bisa dihindari, atau berkholwat bahkan berdua-duaan dengan perempuan yang seharusnya tidak dilakukan. Yang ketiga, prinsip dalam menegakkan syariat Islam ini, kata penulis, meninggalkan pelaksanaan hukum Allah adalah fitnah yang besar. Penyebab datangnya cobaan atau bencana, perpecahan, kehinaan, dan kerendahan yang menimpa seluruh umat secara bersama-sama maupun sendirian. Oleh karena itu tidak boleh menganggap remeh dan menyepelekan menegakkan hukum Allah. Nah, apa contohnya teman-teman? Contohnya sebenarnya banyak ya. Seperti di Indonesia ini kita mungkin banyak cobaan dan banyak ujian dari Allah Ta'ala. Salah satunya mungkin karena syirik di Indonesia ini bahkan dilestarikan. Di Indonesia ini bahkan ada tempat wisata yang sebenarnya itu tempat kemusyrikan. Bahkan masuknya bayar. Ya atau tidak? Apa contohnya? Hah. Itu tempat ibadahnya orang musyrik bukan? Iya. Kenapa orang Islam kok suka ke sana? Bayar lagi masuknya. Padahal kalau ini adalah negara Islam, maka tempat-tempat kemusyrikan itu harusnya dihancurkan. Harusnya dihancurkan, tidak boleh dilestarikan. Kalau di Indonesia, kesyirikan itu dilestarikan, bahkan intinya dijadikan sebagai salah satu keajaiban dunia. Ya. Kalau di Indonesia ini, coba sebutkan ini, channel-channel TV, RCTI, SCTV, apalagi. Antv itu masih ada enggak? Masih ada. Metro TV, TPI enggak ada ya. TVRI, MNC, dan lain-lain. Masing-masing pagi punya acara kriminal 30 menit, betul? Siang punya lagi acara kriminal 30 menit. Nanti sore, liputan sore, nanti ada lagi acara kriminalnya. Nanti malam ada lagi investigasi. Ada busir, serbu, sergap, tangkap. Ya kan? Apalagi? Patroli. Banyak kan? Kalau di Saudi, dulu saya tinggal di sana, saya punya TV. Karena saya beli dari teman satu perabot. Di situ ada TV. Saya mau buka TV Saudi, isinya apa? Terus, oh ada ceramah ini, ceramah ini, ceramah ini. Oh ini ada channel Syiah, ini buang, ini delete. Sampai saya punya, intinya TV 1 Saudi, TV siarannya Syekh, bla bla bla. Tidak pernah saya ketemu namanya acara seperti serbu sergap tangkap patroli, apa gitu, investigasi, tidak ketemu. Kenapa tidak ketemu? Kalaupun ketemu, sekilas info. Telah terbunuh seorang laki-laki Saudi, dibunuh oleh TKW Indonesia. Ada begitu? Ya. Tapi kalau dibikin satu rangkaian 30 menit jadi sebuah acara, tidak bisa. Karena tidak ada
kriminalnya nggak bisa dikumpulkan. Kalau di Indonesia ini kan orang tidak ada jera-jeranya. Yang ini bunuh mamanya, mamanya bunuh bapaknya, bapaknya bunuh anaknya, anaknya bunuh kakeknya, kakeknya bunuh tantenya, gitu kan? Bunuh lagi tetangganya, temannya bunuh teman ininya, Gojek bunuh teman ojeknya, ojek bunuh penumpangnya, penumpang bunuh ojeknya. Tidak selesai-selesai masalahnya karena orang tidak takut. Ya. Makanya polisi di Indonesia ini capek juga kerjanya. Ya, pekerjaan mereka letih mengurusi orang-orang berbuat kriminal hari-hari. Nah, selanjutnya yang keempat, ini yang terakhir, prinsip atau asas penegakan syariat Islam yang keempat, bahwa di dalam akidah Ahlussunnah, keadaan orang yang berhukum dengan selain yang diturunkan Allah ada rinciannya. Di situ tulisannya orang yang menghukumi atau berhukum. Berhukum. Oh, berarti sudah diperbaiki. Keadaan orang yang berhukum dengan hukum selain diturunkan Allah, seperti berhukum dengan hukum Belanda, hukum demokrasi, hukum yang intinya bukan syariat Islam, maka ini ada rincian. A, kalau ia meninggalkan hukum Allah dan menganggap bahwa itu halal perbuatannya, atau karena memandang bahwa yang dia bebaskan, atau memandang bahwa dia dibebaskan untuk memilih, terserah mau berhukum-hukum Allah atau tidak, terserah. Atau dia berpendapat bahwa hukum Allah tidak layak untuk mengurusi program masyarakat, atau bahwa hukum selain hukum Allah lebih baik dari hukum Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam setelah terpenuhi syarat-syarat dan tidak adanya penghalang untuk mengkafirkannya, sesuai dengan yang difatwakan ahli ilmu yang mantap pemahaman agamanya. Lihat catatan kaki 555. Kata penulis tadi, bisa dikafirkan selama terpenuhi syarat mengkafirkannya dan tidak terhalang dari penghalang mengkafirkannya. Ada di catatan kaki, syarat orang itu bisa dihukumi kafir seperti bahwa dia mengetahui jelas bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah hal yang mengkafirkan dirinya. Yang kedua, bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Yang ketiga, bahwa dia melakukannya tidak dengan paksaan. Adapun intifaul mawani', yaitu penghalang agar orang tidak bisa dikafirkan, ini adalah kebalikannya yang pertama. Apa kebalikan yang tiga di atas tadi? Berarti tidak bisa dikafirkan kalau orangnya satu, tidak tahu. Kalau itu ternyata adalah perbuatan yang mengkafirkan dirinya. Dua, tidak sengaja. Yang ketiga, karena dipaksa. Contoh, apa hukumnya menghina Nabi? Apakah itu mengkafirkan orangnya? Jamaah, bisa dijawab. Apakah menghina Nabi itu bisa mengkafirkan yang penghinanya? Apa bingung? Atau pertanyaan saya yang salah? Kita ambil contoh. Menghina Nabi, menghina Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran. Itu kira-kira kalau dilakukan, orangnya bisa kafir atau tidak? Bisa. Tapi bagaimana kalau seandainya dia dipaksa? Contohnya keluarga Yasir. Ketika Nabi SAW menjenguk keluarga Yasir, Ammar, bapaknya yaitu Yasir, maka Nabi berdialog dengan mereka. Dia bilang, ya Rasulullah, kadang-kadang mereka itu datang kepada kami dan menimpakan kepada kami batu-batu yang besar. Kami disiksa dengan batu-batu yang berat. Kalau kami mau dikurangi batunya, mau dikurangi siksaannya, kami harus menghina engkau dulu ya Rasulullah. Akhirnya gimana? Akhirnya kami terpaksa menghina engkau karena sakit. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'in adu fa'ud. Kalau nanti mereka datang lagi, ulangi lagi. Maksudnya kalau mereka datang lagi menyiksa kalian, kalian hina saja saya, tidak apa-apa. Bagaimana hati kalian? Hati kami tetap beriman. Maka mereka menghina Nabi tapi dipaksa. Ini menunjukkan bahwa yang dipaksa maka dia tidak bisa dikafirkan selama hatinya tetap beriman. Bagaimana kalau tidak sengaja? Saya tanya, menginjak Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, itu bisa mengkafirkan orangnya tidak? Bisa. Karena
termasuk keimanan kepada kitab suci, yaitu termasuk keimanan kepada kitabullah adalah memuliakan Al-Quran. Kalau ada menginjak-injak Al-Quran maka dia bisa kafir. Tapi bagaimana kalau tidak sengaja? Misalnya Quran itu dalam sebuah kardus, dia tidak tahu kalau isinya mushaf, dia injak-injak buat manjat sesuatu, mengambil sesuatu yang tinggi di atas. Kemudian ada yang tegur, itu mushaf itu. Oh ya kah? Tidak sengaja. Kafirkah dia? Tidak. Karena apa? Tidak sengaja. Atau dia tidak tahu kalau itu ternyata perbuatan yang mengkafirkan dirinya. Mungkin karena dia misalnya pergaulannya mahasiswa hukum, hukumnya hukum umum, terus dosennya sering beritahu hukum umum, hukum Allah, hukum sama aja. Akhirnya karena itu yang sampai di kepalanya, dia juga masih orang awam, dia jarang belajar agama, dia pun ikut-ikutan ngomong. Ya kalau kami sih dulu diajarkan di kampus, mau berhukum dengan hukum Belanda kah, hukum Indonesia kah, hukum Islam kah, sama aja. Tidak ada bedanya. Apakah dia bisa dikafirkan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak tahu. Jadi siapa yang bisa dikafirkan? Jawabannya orang-orang yang tadi disebutkan. Dia merasa bahwa Islam ini tidak lebih baik daripada hukum yang bukan hukum Allah. Bahkan dia merasa hukum yang bukan hukum Allah lebih bagus daripada hukum syariat Islam. Dan tidak ada mawani', tidak ada unsur-unsur yang menghalangi dia untuk dikafirkan, maka dia bisa jadi kafir. B. Keadaan yang kedua, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Atau berhukum dengan hukum yang selain hukum Allah. Kalau dia meninggalkan hukum Allah karena nafsu, karena kemaslahatan, suatu kemaslahatan, karena takut, karena suatu penafsiran atau takwil, padahal dia mengakui hukum Allah itu lebih baik, ya, dan dia yakin bahwa dia salah, dia menyimpang, cuma terpaksa atau karena ada suatu hal akhirnya dia menerapkan hukum yang selain hukum Allah, maka dia jatuh dalam kufur asghar, kekufuran kecil. Dan kekufuran kecil ini dianggap perbuatan yang lebih besar dosanya daripada makan riba, lebih besar daripada zina, lebih keras daripada minum khamr, tapi kufrun duna kufrin. Apa itu kufrun duna kufrin? Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Artinya kekufuran yang orangnya tetap Islam. Contoh kufur nikmat. Itu kekufuran tapi bukan yang mengeluarkan orang dari Islam. Jamaah perhatikan. Kalau ada istri sudah dapat tempat tinggal meskipun kecil, tidak ngontrak, tidak kerja, tersedia makanan, pokoknya tinggal masak, tinggal ngurus anak, dikasih sama suaminya kadang-kadang ya 5 tahun sekali ada cincinnya nambah lah, adalah bajunya tiap tahun nambah, pokoknya dia tidak susah, tidak ngemis di jalan. Suatu hari dia marah sama suaminya karena suaminya pulang malam, tidak bawa terang bulan pesanannya. Dia bilang gini, 5 tahun saya nikah sama kamu gak dapat apa-apa. Itu apa namanya? Kufur nikmat. Istri kurang ajar. Hanya gara-gara terang bulan kelupaan, dia bilang, enggak, saya 5 tahun nikah sama kamu gak dapat apa-apa. Ini kufur nikmat. Pertanyaannya, istri ini keluar dari Islam atau tidak? Tidak. Itu namanya kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak mengeluarkan orangnya dari Islam. Lanjut. Ini namanya kufrun duna kufrin. Sebagaimana disampaikan oleh para imam salaf dan para ulama, yang diantaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika dia menafsirkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak memutuskan atau tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka itu adalah orang-orang kafir. Surat Al-Maidah ayat 44. Ketika Ibnu Abbas mengatakan atau menafsirkan ayat ini dari Ibnu Tawus, dari ayahnya Tawus rahimahullah, dia berkata bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang ayat di atas, apakah yang melakukan demikian berarti keluar dari Islam sesuai dengan ayat tadi, fa ulaika humul kafirun, mereka itu orang kafir? Maka Ibnu Abbas menjawab, idza fa'ala dzalika fa huwa bihi kufr wa laysa kaman kafara billahi wal yaumil akhir. Maka siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia jatuh ke dalam
kekufuran, tapi tidak seperti orang yang kafir terhadap Allah dan hari akhir. Ini disebut dengan kufrun duna kufur. Lebih lanjut beliau juga mengatakan, hiya bihi kufrun wa laysa kaman kafara billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dia kufur dengan perbuatannya, tapi tidak seperti kekafiran terhadap Allah, malaikat, kitab dan rasulnya. Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah mengatakan, harus dipahami bahwa berhukum dengan selain hukum Allah kadang merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, terkadang hanya kemaksiatan, baik besar maupun kecil. Menjadikan kekufuran di situ mungkin sebagai bentuk kiasan. Mungkin juga bentuk kufur tapi kufur kecil. Menurut dua pendapat yang sudah berlalu. Hal itu tergantung pada kondisi orang yang berhukum. Apabila dia berkeyakinan bahwa hukum kepada hukum Allah itu tidak wajib, dia meremehkannya, dia yakin bahwa hukum Allah itu biasa saja, maka ini kufur besar. Apabila dia yakin akan harus berhukum dengan hukum Allah, dan dalam konteks yang terjadi ia menyadari hal itu, sementara dia melenceng, sedangkan dia tahu bahwa itu membuat dia berhak untuk diazab oleh Allah, maka orang tersebut bermaksiat, disebut dengan kufur, tapi kufur kecil. Kalau dia tidak mengetahui hukum Allah, sementara dia sudah berusaha dan mengerahkan segala potensi untuk mengetahui hukum Allah, tapi dia keliru, maka dia dianggap bersalah. Tapi dia tetap mendapatkan ganjaran untuk karena berijtihad, sedangkan kesalahannya terampuni. Ini bagi para ulama. Nah, sekarang kita coba terapkan yang dimaksud oleh penulis di sini, yang nomor 4 ini. Banyak orang berkata, perhatikan jamaah, boleh deh sambil nulis ya. Banyak orang bilang, jadi PNS itu adalah kafir katanya. Ada sebagian orang di Indonesia ini punya keyakinan, kamu jadi anggota dewan, kamu jadi wali kota, gubernur, presiden, kamu jadi PNS, maka kamu kafir. Ketika ditanya, kok bisa Pak? Iya, karena negara ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Pertanyaannya, betulkah pernyataan ini? Jawabannya salah. Kenapa demikian? Karena jadi PNS, jadi pegawai negeri sipil, atau jadi ASN, kalau orangnya meyakini bahwa hukum Allah adalah hukum yang baik, jika disuruh memilih, maka lebih memilih hukum Allah, bukan hukum yang ada di Indonesia. Jika masih bisa memilih, kalau punya kekuasaan, dia akan terapkan potong tangan bila mencuri 1/4 dinar ke atas. Rajam, kisos, dia akan terapkan bila dia punya kemampuan. Karena dia berkeyakinan bahwa hukum Allah bila diterapkan, maka orang takut melanggar aturan Allah. Takut membunuh, orang takut zina, orang takut berbuat kemaksiatan. Dia yakin demikian, berarti dia masuk dalam yang B. Apa yang B itu tadi? Kufur kecil. Berhukum dengan hukum Allah, tapi bukan kekufuran yang besar. Ada polisi di sini. Ketangan polisi. Pertanyaannya, jadi polisi kan suka nangkap orang misalnya. Oh, enggak semua polisi ya. Nah, jadi polisi bagian apa itu? Kalau nangkap penjahat apa namanya? Kriminal. Ya. Nangkap penjahat, masukin penjara. Padahal dia baru mencuri 5 juta. Harusnya kalau di negeri Islam diapain tangannya? Potong. Tapi ini cuma dimasukin penjara, sebulan keluar. Berarti kan ini polisi berhukum dengan hukum yang bukan hukum Allah. Pertanyaannya, kufurkah dia? Berarti ini polisi kafir kah? Jawabannya, dilihat. Kalau polisi di Indonesia hanya menjalankan hukum yang memang sudah ada di Indonesia, mereka hanya mencari nafkah dengan cara menangkap penjahat. Soal penerapan penjaranya, itu karena memang hukumnya sudah begitu, sedangkan dia cuma menjalankannya. Berarti dia yang B. Kalau dia B, apakah dia kafir berarti? Jawabannya, kufur, tapi kufur yang duna kufur, yang tidak mengeluarkan orangnya dari Islam. Begitu. Jam berapa sih azan? 31. Tapi saya lanjutkan biar selesai malam ini juga untuk bab ini. Asas yang kelima, bahwa usaha untuk menegakkan syariat Allah Ta'ala di negeri yang syariat itu tidak diterapkan
dan upaya untuk memulai kembali kehidupan Islami di atas manhaj nubuwah yang dapat mempersatukan kaum muslimin dan mempertautkan kalimat mereka adalah kewajiban syar'i yang terkandung dalam manhaj taghyir rabbani atau usaha untuk merubah keadaan masyarakat menurut syariat Allah Ta'ala. Boleh diberi catatan ke situ, dengan apa yang kita mampu. Dengan kata yang lain, usaha untuk menegakkan kehidupan Islami ini adalah dengan apa yang kita mampu. Bila kita belum bisa mengubah kehidupan kita secara Islami total dalam seluruh aspek kehidupan, maka paling tidak aspek yang kita mampu itu yang kita ubah. Kita tidak mungkin mengubah syariat atau hukum yang ada di Indonesia menjadi syariat Islam, karena kita bukan pemegang tampuk kekuasaan. Kita bukan seorang presiden, kita bukan anggota dewan, kita bukan ketua MPR-nya, kita hanya rakyat biasa. Kemampuan kita hanya sebatas menjadi kepala keluarga, menjadi dai di masyarakat, menjadi teladan dalam pertemanan. Maka usaha untuk menerapkan syariat Islam ini kita lakukan sebatas yang kita mampu saja. Kita tidak dibebani oleh Allah yang di luar dari kemampuan kita. Perhatikan jemaah. Contohnya apa? Kalau kita jadi orang tua, maka kita punya kemampuan untuk menerapkan syariat Islam dalam keluarga kita. Jadi anak kita yang laki-laki kita wajibkan untuk pergi ke masjid sama bapaknya. Anak kita yang perempuan kita wajibkan untuk berjilbab. Kita orang tuanya, kita punya kemampuan, kita punya kekuatan, kita punya kuasa di rumah. Berarti ini karena kita mampu untuk mengerjakannya, harus kita lakukan. Karena dia merupakan kewajiban syar'i. Tidak boleh dan bisa berdosa apabila ada orang tua, anaknya yang laki-laki sudah balik tidak ke masjid, dibiarkan. Anaknya yang sudah balik yang perempuan, dibiarkan keluar dari rumah tanpa hijab. Begitu juga suami, kalau dia punya istri, ya, mungkin waktu dia menikah sama istrinya itu sama-sama masih belum belum Islami begitu. Setelah dia sadar, dia wajib ajak istrinya dengan apa yang dia mampu. Kita dapati misalnya di sebagian keluarga, suaminya itu kalau keluar rumah pakai celana sepaha di atas, hampir seselangkangan. Kalau cuci motor di garasi, kelihatan udelnya, perutnya. Jadi istri tetangga itu kalau menyapa dia, bisa melihat ke seksian kebuncitan perutnya. Istrinya tak ubah seperti suaminya. Kalau keluar dari rumah, tidak pakai hijab, pakai daster kelihatan keteknya, pakai daster yang pendek kelihatan betisnya, sama saja, istrinya sama saja. Ya. Karena mungkin keawaman. Belakangan mungkin misalnya dengar khutbah Jumat, dengar khutbah Id, dengar kajian sepintas, oh saya harus mengubah keluarga saya karena ini ternyata kewajiban. Maka dia harus menerapkan di keluarganya. Karena dia punya kekuasaan. Contoh misalnya suaminya bilang, kalau mulai besok kamu tidak mau berhijab syar'i, ya mohon maaf, nafkah kita kurangi. Tidak ada bonus-bonus. Saya hanya tunaikan yang wajib saja. Bonusnya tidak ada. Apa bang bonusnya? Skincare. Mulai besok tidak ada lagi skincare. Karena saya baru sadar ternyata kamu kalau keluar dari rumah pamer kecantikan ke suami orang ya. Saya baru sadar sekarang. Ternyata cantikmu bukan buat saya seorang, tapi ternyata juga buat suami orang. Iya kan? Ya. Kalau tidak mau berhijab, nggak ada bonus. Kalau kamu berhijab, saya kasih bonus. Ini kemampuan kita untuk menerapkannya di keluarga. Kalau teman-teman misalnya punya usaha, ini tadi saya tulis ya, orang tua, suami. Sekarang jadi bos, punya usaha. Karena kita yang punya usaha, kita yang jadi bos, kita yang punya karyawan, maka kehidupan Islami ini wajib untuk kita terapkan karena kita yang punya kuasa. Contoh kita punya aturan, wajib sholat 5 waktu. Yang laki-laki wajib ke masjid.
yang perempuan wajib berhijab. Tadinya belum ada penerapan syariat seperti ini. Kemudian dia mulai menerapkan, panggil seluruh karyawan. Dia bilang, karena saya seorang muslim dan mayoritas dari kalian juga seorang muslim, maka saya mewajibkan untuk setiap yang muslimah untuk mulai hari esok berhijab datang ke kantor. Oh, tapi belum punya, Pak. Oke nih, semuanya kasih amplop satu-satu buat beli hijab langsung 2 set. Jadi kalau satu kotor, cuci, satu dipakai. Kalau perlu dibikinkan seragam. Ya. Tapi Pak, kita ini kan toko bangunan, biar aja toko bangunan. Toko bangunan syar'i. Gitu. Mulai besok jam 12 tank wajib tutup. Kalau ada customer gimana Pak? Oke, karena takutnya ada customer gini saja. Jam 11.45 tutup, tidak ada pelayanan. Jadi 11.45 sampai ke jam 12 ini waktu pelayanan yang memang masih tersisa. Ya, setelah itu apa? Kalian wajib makan siang, kemudian laki-laki wajib ke masjid. Karena kita yang bos, kita yang punya usaha, kita bisa terapkan. Itu yang namanya menerapkan usaha, menegakkan syariat Islam sesuai dengan yang kita mampu. Jangan ada yang berkata, padahal dia bosnya, dia yang punya usaha, dia bilang, oh no, saya kan tidak bisa mewajibkan karyawan saya. Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Saya saja dulu punya dosen, ada dosen yang ya beliau cukup islami ketimbang dosen-dosen yang lain. Beliau menerapkan kalau masuk kelas, maka mahasiswi di belakang, mahasiswa yang depan. Sedangkan dosen-dosen yang lain, mahasiswa itu boleh duduk silang-silang, tidak diperhatikan. Jadi kadang duduk sama ceweknya, cowoknya, duduk sama teman-teman ini. Ya, sebelah-sebelahan laki perempuan. Sedangkan dosen yang satu itu, dia maunya perempuan kalau datang langsung ke belakang. Laki-laki di depan. Jadi membuat hijab untuk dia dengan mahasiswi. Siapa hijabnya? Mahasiswa. Kenapa bisa begitu? Karena dia bosnya di kelas, ya atau tidak? Karena dia bosnya, karena dia yang punya aturan kelas, maka dia terapkan demikian. Ada lagi dosen yang kalau mau ini bimbingan tugas akhir, kalau mau bimbingan tugas akhir, ketemunya setelah selesai sholat zuhur di musola teknik. Dia terapkan demikian untuk mengajak supaya mahasiswanya yang laki-laki sholatnya di masjid atau sholatnya di musola. Ya. Tapi dia sebagai konsekuensinya jadi mudah ditemui di mana? Di musola. Begitu. Ada sebagian dosen susah ditemui. Ya, sehingga ada juga yang akhirnya lama-lama malas kuliah, lama-lama udahlah. Gak usah lulus juga gak apa-apa karena jengkel sama pembimbingnya. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka yang mengubah keadaan diri mereka sendiri. Asalkan usaha itu tidak dilakukan dengan cara hizbiyah yang merusak atau asabiyah yang mengunggulkan golongan, fanatisme yang merugikan. Usaha menegakkan syariat Islam harus dilakukan dengan dakwah yang aman dan benar, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan keyakinan dan kesabaran serta tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Kita harus saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, saling menasihati dalam kebenaran, kesabaran, dan membersihkan noda-noda yang mengotori akidah kaum muslimin serta mendidik mereka di atas manhaj yang benar. Saya highlight sedikit kata-kata tanpa cara yang hizbiyah atau asabiyah. Karena ada sebagian orang berusaha untuk menegakkan syariat Islam itu, tapi yang dikedepankan bukan syariat Allah, melainkan karena usaha mengunggulkan golongan. Mengunggulkan golongan. Saya mau kasih contoh kecil saja. Contoh kecil kata-kata, yuk kita kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Contoh, di kajian anak-anak tidak bisa kajian sama-sama ketika ada satu bawa HP di belakang. Ini bapaknya ada 100. Di antara yang 100 ini ada 10 bawa anak semua.
kepengennya anaknya seperti ini, seperti itu, seperti itu. Duduk mendengar, paham tidak paham, belakangan dia dapat pahala, bapaknya dapat pahala, kedewasaannya bertambah karena duduk bersama orang dewasa. Itu yang diharapkan. Qadarullah dari 10 ini ada satu anaknya supaya tenang dikasihnya HP. Kata bapaknya, kamu di luar aja, main sama temanmu. Tadinya anak yang bisa duduk harusnya ikut ke belakang. Sama yang anak yang bawa HP ini diajari, ini nah caranya, ini nah. Mati kan? Mati sudah? Kan? Ya kan? Tadinya anak-anak 10 diharapkan bisa ikut kajian, gara-gara satu keluar. Ya kan? Maka kita bilang di kajian, coba orang tua saling bekerja sama. Apa bekerja samanya? Yuk semua orang tua ajak anaknya duduk. Lalu bilang gini sama anaknya, coba kamu lihat, tuh, tenang kan? Tuh lihat, tenang kan? Ayo kakak tenang, sini. Nanti Abi kasih hadiah kalau tenang. Anaknya tenang. Kecil-kecil ikut kajian. Ini namanya bekerja sama dalam kebaikan. Keenam, azan dulu. Asyhadu an la Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Saya lanjutkan jemaah. Prinsip yang keenam, bahwa pertama kali yang harus dibenahi dan diluruskan adalah masalah akidah. Menjelaskan kepada pribadi dan umat Islam tentang hakikat maknanya yang agung dan keterkaitannya dengan penerapan syariat Allah. Jadi di dalam menerapkan hukum Allah, yang terpenting adalah pembenahan dalam masalah akidah. Ini, saya banyak ketemu dengan orang yang dulu malas sholat, susah sholat. Kalaupun dia sholat, sholatnya bolong-bolong. Kalaupun tidak bolong-bolong, suka terlambat. Tapi begitu dia ikut kajian, duduk, tumbuh ilmu, tambah iman, lama-kelamaan syariat Islam itu lebih mudah dia jalankan. Itu dia dengar azan, segera dia bergerak. Padahal kalau dahulu mungkin zuhur sudah jam 3, asar sudah jelang maghrib. Maghrib orang yang biasanya tepat waktu, dia pun masih nanti-nanti. Jadi dengan tumbuhnya akidah, bertambahnya ilmu tentang akidah, insya Allah akan membuat orang itu lebih mudah menerapkan syariat Islam yang lain. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, tadi disebutkan pertama kali yang harus dibenahi dan diluruskan saat ini menegakkan kehidupan yang Islami, nomor satu akidah. Kenapa demikian? Bisa dikatakan akidah itu adalah akar pohon. Bila akarnya baik, maka akan menghasilkan batang yang kuat, menghasilkan buah yang baik. Kalau akarnya rusak, maka pohon itu akan mati. Akidah dalam diri seorang muslim itu merupakan ibarat akar dari pohon yang ada pada tubuhnya. Pohon keimanan. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan tentang iman, bahwa iman itu punya 70-an cabang. Cabang yang tertinggi apa? La ilaha illallah, atau kalimat tauhid. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, bisa juga dikatakan begini, kalau akidah kita kuat, ketauhidan kita baik, maka kalau kita diberitahukan tentang adanya sebuah syariat, yang syariat ini di diri kita tidak cocok, maka kita akan lebih mudah untuk menerimanya ketimbang kalau akidah kita tidak lurus. Contoh, ada orang kerja di bank, diberitahukan bahwa pekerjaan dia ini pekerjaan yang mengandung unsur-unsur riba yang seharusnya ditinggalkan. Orang yang akidahnya baik, yang tauhidnya lurus, maka biasanya akan lebih mudah untuk menerima meskipun awalnya heran-heran dulu. Oh, riba ya? Iya Pak, itu namanya riba karena Bapak ada unsur menghutangkan pedagang sekian tapi minta bunga sekian. Nah, bunga itu ribanya. Oh, saya baru tahu. Meskipun awal-awal itu agak susah untuk menerimanya, maka biasanya nanti lama-kelamaan akan cepat meninggalkannya. Kemudian kata penulis, Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, Innama kana qawlal mu'minina idha du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, maka mereka pun berkata sami'na wa ata'na. Apa artinya? Kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka kita jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mendengarkan syariat Islam diberitahukan kepada kita meskipun awal-awalnya nggak cocok, ya,
kalau kita ini betul-betul beriman, akidahnya baik, insya Allah lama-kelamaan kita akan mudah menerima. Siapa yang dulu sholat 5 waktu tapi nggak ke masjid? Coba katakan. Benar kan? Siapa yang dulu itu sholat 5 waktu tapi nggak pernah ke masjid? Maksudnya sholat 5 waktu tapi di rumah. Kalau sekarang antum nggak ke masjid, apa rasanya? Ada yang kurang? Antum bisa tanya sama istri-istrinya atau sebagian teman-teman perempuannya. Dulu sebelum ikut kajian, sebelum akidahnya bagus, kalau keluar rumah pakai hijab malah risih. Dibilang orang kayak ibu-ibu pengajian. Kalau suruh pakai panjang dibilang, ih aku ini kayak udah rasa mau mati aja katanya. Sekarang pintu buka dikit, ada laki-laki lewat itu khawatir. Kalau suaminya mau buka pintu lebar-lebar, istrinya di dalam nggak berhijab, mungkin dia bilang, bibi coba jangan buka gede-gede, nanti kita di sini kelihatan, gitu mungkin. Coba itu, jangan buka jendela, nanti kelihatan tukang. Awas itu, awas. Pintunya jangan terlalu lebar, buka-bukaan gitu ya. Kenapa? Kenapa coba? Karena sekarang sudah tahu, syariat Islam bahwa perempuan itu harus menjaga agar tidak tersingkap auratnya, agar tidak terlihat auratnya. Jadi dia tidak suka kalau di zaman dahulu mah. Sebelum dia ngaji, buka lebar-lebar, pahanya kelihatan, betisnya kelihatan, so what? Rambutnya kelihatan, malah dia senang. Malah dia keluar dari rumah itu tidak pernah pakai hijab. Sekarang kelihatan sedikit rambutnya, dia benci, bahkan sangat-sangat menjaga. Ini menunjukkan kepada kita, orang mukmin yang akidahnya baik, dengar tentang syariat Islam itu akan lebih mudah berkata, kami dengar dan kami taat. Berarti kalau kita cross check balik, kalau ada dari kita yang diberitahukan tentang syariat Islam itu kok merasa berat, berarti akidahnya belum baik. Dibilangin nggak boleh ke bioskop malah nonton bioskop, itu berarti akidahnya belum baik. Ketujuh, bahwa mengimani keumuman syariat Islam serta kebaikannya ada pada setiap zaman dan tempat. Artinya tidak boleh kita mengatakan Islam ini hanya berlaku di zaman dahulu, tidak di zaman sekarang. Tidak boleh seorang muslim mengatakan Islam itu cocoknya di Arab, kalau di Indonesia tidak cocok. Islam itu harus diyakini syariatnya meliputi semua tempat dan semua zaman. Yang kedelapan, prinsipnya adalah mengimani bahwa syariat Islam adalah sempurna, tapi fleksibel dan layak hingga hari kiamat. Ya, teman-teman bisa kasih kata sempurna itu diberi catatan. Contohnya apa? Coba berikan catatan pada kata sempurna. Contoh, urusan WC. Ada tidak di dalam Islam? Aturannya? Ada. Itu untuk urusan WC. Bagaimana kalau untuk urusan yang lebih urgent daripada urusan WC? Seperti misalnya urusan pernikahan, urusan pendidikan. Yang kesembilan, mengimani bahwa syariat Islam menghapus syariat-syariat agama yang terdahulu. Itu belum selesai ya. Harus ada tambahannya, yang bertentangan dengan Islam. Kalau cuman sampai agama terdahulu titik, ini salah juga. Ya, kalau cuman sampai situ salah juga. Yang benar, syariat Islam itu menghapus syariat terdahulu yang bertentangan dengan Islam. Kalau tidak bertentangan, maka tidak dihapus. Contoh puasa Nabi Daud. Bahkan puasa Nabi Daud di dalam Islam diyakini sebagai puasa yang sunnah yang paling afdal. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam yang terdahulu yang tidak bertentangan tidak dihapuskan. Contoh yang bertentangan, mau tobat bunuh diri. Di dalam Islam dihapuskan. Ya. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa di syariatnya Nabi Musa, bila kita punya pakaian kena najis, itu tidak cukup dicuci, itu dibuang. Ya, maksudnya bagian najisnya dipotong. Ya. Bagaimana ntar lagi kalau itu nanti najisnya pada celana laki-laki, bolong-bolong semua celananya.
Ke-10, bahwa di dalam akidah Ahlussunnah, prinsip penerapan hukum syariat Islam dalam Ahlussunnah itu adalah mengimani bahwa syariat Islam itu mudah, penuh toleransi, dan memenuhi hajat manusia pada setiap zaman dan tempat. Contoh, kita dapati syariat namanya jamak, qashar, ada sholat bagi orang sakit, sholat bagi orang yang sedang perang, namanya sholat apa? Sholat khauf. Ya. Sholat bagi orang yang tidak bisa bangun, sholat bagi orang yang begini begitu, itu semua ada syariatnya. Ke-11, prinsipnya adalah bertahap dalam menerapkan hukum-hukum syariat Islam. Bertahap artinya tidak sporadis juga. Karena ada sebagian syariat itu yang bisa dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ada yang tidak. Contoh, kalau ada orang baru masuk Islam, jangan langsung kita katakan gini, kamu wajib untuk hafal Al-Fatihah hari ini. Kalau enggak sah sholatmu. Disuruh duduk dia berjam-jam, dah hafal Al-Fatihah, lalu dia bilang, dosa sholat sudah. Soalnya belum hafal juga, daripada enggak sah. Kan bertahap. Kita bilang, kamu ikutin aja dulu belakang imam, meskipun kamu dah hafal Al-Fatihahnya enggak apa-apa. Hari ini hafal 1 ayat dulu. Besok 1 ayat, tambah 1 ayat lagi. Besok tambah 1 ayat lagi. Ya. Yang terakhir, yang ke-12, prinsipnya adalah teguh, istiqomah, sabar, dan tidak tergesa-gesa serta putus asa dalam menjalankannya. Ini terutama bagi para dai. Kadang-kadang kita mengajarkan kepada kaum muslimin suatu syariat, itu kadang-kadang tidak langsung diterima. Ya. Saya ceritakan, siapa tahu beliau nonton. Ini sebagai penutup. Seminggu lalu kah? Saya mau makan di sebuah warung makan. Ketemu dengan seorang bapak-bapak jenggotan. Saya kenalan gini. Assalamualaikum Pak. Dia negur saya. Ustadz Mufli, gimana kabar Ustadz? Karena beliau duduk, saya berdiri. Oh ya Pak, gimana kabarnya? Hai Ustadz. Lama enggak ketemu Ustadz. Karena saya tidak merasa mengenal beliau, maka saya bilang, kenal kah? Ya. Ustadz berarti lupa sama saya. Ya, bukan lupa lagi. Memang tidak pernah ingat perasaan saya. Dia bilang gini, Ustadz masih ingat pernah ngisi di, sebutkan ya tempatnya, di dealer mobil. Saya ini yang manajer yang dulu protes. Ustadz bilang riba-riba itu. Saya yang berhentikan Ustadz dulu kajian. Oh iya. Meskipun saya juga nggak ingat, karena beliau waktu itu tidak ada jenggotnya. Sekarang jenggotnya panjang. Dia bilang, saya sejujurnya kajian Ustadz dulu itu yang berhentikan itu saya. Soalnya Ustadz, kalau gimana ya, jualan mobil dapat dari leasing riba, dapat asuransinya ndak boleh juga, ndak boleh. Kayak apa kita hidup? Terus gimana Pak? Alhamdulillah Ustadz, sejak perdebatan kita waktu itu terngiang-ngiang terus di kepala saya. Lama-lama saya pikirkan, lama-lama berhenti juga saya akhirnya. Alhamdulillah Ustadz, saya sekarang sudah berhenti. Di awal dia bahkan yang protes. Lama-kelamaan, akhirnya diterima. Akhirnya ditinggalkan pekerjaannya. Itu artinya kita jadi dai, sabar juga. Mungkin di awal-awal kita dakwah, ada sebagian orang yang tidak bisa terima dengan apa yang kita sampaikan. Sambil doakan, semoga suatu saat akhirnya dia terima dan menjalankan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.